mengamalkan suatu kitab ini, kitab yang menurut saya sangat paling dasar bagi seorang pencari ilmu, suatu kesempatan yang paling berharga bagi saya tersendiri, karena telah diberi kesempatan oleh Allah dapat menghatamkan, dapat belajar bersama teman-teman kak kelas yang mana belum tentu saya bisa temui di kemudian harinya. Maka suatu rasa syukur yang sangat besar bagi saya sendiri yang bisa belajar di sini. Kemudian di dalam kitab tersebut, kitab Ta'lim Alim, di sini saya juga banyak mengambil pembelajaran, mengambil hikmah dari banyaknya syair tersebut, kemudian kisah-kisah tersebut. Saya teringat kepada masa-masa saya terdahulu. Ketika saya teringat tersebut, saya merasa miris pada diri saya pribadi. Miris ketika saya diberi kesempatan Allah 6 tahun untuk melaksanakan pendidikan di suatu pesantren, tapi saya belum bisa memanfaatkan tersebut. Memanfaatkan sebagaimana orang-orang terdahulu, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar selayaknya orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Maka benar-benar sangat miris, menyedihkan ketika saya mengingat kegiatan saya dulu. Kemudian saya juga teringat di tengah-tengah pembelajaran kitab tersebut, Ustaz pernah mengatakan dari pengalaman Ustaz yang sering bermunculan cobaan yang paling berat bagi para pencari ilmu itu yang pertama merasa tidak mampu, kemudian yang kedua ingin menikah, kemudian yang ketiga ingin bekerja membantu orang tua. Dan dari itu semua itu saya merasa itu ada di diri saya pribadi, kecuali yang nikah. Alhamdulillah saya belum punya niatan untuk nikah. Ya. Yang pertama merasa tidak mampu. Jujur dari dulu semenjak saya menginjak kaki saya di pesantren kami Jalan saya sangat minder, kurang percaya diri. Ketika adanya suatu kegiatan muhadharah, maka saya paling cepat untuk bersembunyi. Kemudian ketika mengingat juga ketika dulu ketika dilantik, ketika menjadi IPM, itu juga sebenarnya saya belum benar-benar siap. Hanya saja waktu atau keadaan masa saya sehingga saya harus siap. Sampai sekarang pun sifat tersebut masih ada dalam diri saya, tapi saya sudah berusaha untuk membuang itu semua. Kemudian yang ketiga tadi, kami ingin membantu orang tua. Ya, ini mungkin enggak saya ajar sebelumnya banyak, tapi saya juga di sini untuk berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya menjadi pelajar sebenar-benarnya belajar di sini. Dan harapan saya kedepannya saya bisa mengamalkan setidaknya untuk bekal bagi orang-orang yang merasa membutuhkan. Harapan saya juga saya bisa mengamalkan dari apa yang saya dapat di kitab tersebut dan dari apa yang Ustaz katakan di diri saya pribadi, sehingga nantinya saya dapat mendapatkan amalan yang jariah. Kemudian selanjutnya yakni target di 2 tahun ini, jujur ketika saya mendapatkan informasi di sini, saya sudah menyiapkan target-target, kemudian kegiatan-kegiatan di sini, terkhusus target hafalan. Walaupun sebelumnya saya hanya mendapatkan segelintir atau sedikit hafalan yang saya dapat di pesantren yang saya dapat dulu, tapi ketika saya mendapatkan informasi tersebut, saya jujur ingin menyelesaikan 12 juz paling minim
Tapi ketika waktu berlalu, ketika waktu menyatakan saya bahwasanya masih memiliki banyak kekurangan, maka ketika itu luntur target-target yang saya gambar. Bukan berarti saya itu putus asa, tapi hanya saja saya tetap diri. Saya hanya fokus untuk memperbaiki fondasi tersebut. Sebagaimana suatu bangunan, apabila bangunan tersebut tidak didasari dengan fondasi yang kuat, maka rusak juga. Maka bagi saya pribadi merasa aib ketika seorang santri, apalagi telah menempuh pendidikan bertahun-tahun suatu pesantren, namun fondasi tersebut tidak kuat atau masih memiliki banyak kesalahan, maka bagi saya itu sangat aib sendiri. Jadi saya fokuskan untuk memperbaiki fondasi tersebut seperti makhrajul huruf, tajwid dan sebagainya. Untuk hafalan itu saya takdirkan ke Allah SWT walaupun dengan doa dan tetap dengan jihad. Untuk target selanjutnya di sini di target 2 tahun ini semoga saya mampu menghatamkan kitab selanjutnya dengan mungkin kemudian mampu berbahasa Arab, ya, paling minim saya bisa bercakap atau bisa berdialog bermuhadasah pada teman sendiri dan kelas yang berbahasa Arab. Kemudian untuk pesan saya kepada orang tua, untuk orang tua saya yang di rumah, nggak usah khawatir, saya di sini alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Saya hanya minta doa saja kepada orang saya, semoga saya diberikan kelancaran, dipermudah segala urusannya. Kemudian yang terakhir, dan saya kepada orang tua saya, jaga kesehatan. Insya Allah ketika Allah memberikan saya kesempatan untuk membahagiakan Anda, maka insya Allah saya akan membagikan Anda. Sekian.